Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim dengan NPM terakhir 094. Nama saya Muhammad Rizky Ardiansyah dengan NPM 118. Nama saya Narendra Putra Arianto dengan NPM 113. Nama saya Ariel Ponconugroho dengan NPM 110. Di sini kami dari kelompok 10 akan memberikan penjelasan sejarah beserta komponen-komponen dari motherboard. Jadi simak videonya baik-baik ya. Iya. Yes. Oke, kali ini saya mau membahas tentang pengertian dari motherboard. Oke, setiap perangkat komputer, baik PC, laptop, memiliki salah satu komponen penting bersama dengan motherboard. Tanpa komponen satu ini, maka komputer tidak akan bisa dibuat dalam ukuran yang kompak. Motherboard secara teknis disebut sebagai logic board. Namun ada pula yang menyebutnya MOBO, mainboard, system board, dan juga MB. Perangkat motherboard terbuat dari papan PCB dengan berbagai komponen elektronika, slot, dan juga port. Fungsi dari motherboard ini sangat penting sebagai komponen induk yang menghubungkan setiap komponen komputer guna membentuk sebuah sistem kerja dalam pengoperasian sebuah perangkat komputer. Motherboard juga memiliki sejarah. Menurut sejarah yang tercatat, motherboard pertama kali dibuat oleh Steve Jobs dan Wozniak, yaitu pendiri perusahaan Apple. Saat itu, mereka sedang merencanakan pengembangan Apple I menjadi Apple II, namun dengan bentuk yang lebih ringkas. Saat itu, tahun 1977, di mana komputer Apple I masih terdiri dari beberapa bagian yang terpisah dan dihubungkan dengan kabel-kabel yang ruwet. Kedua pendiri Apple tersebut memikirkan cara untuk meletakkan komponen-komponen komputer yang berserakan tersebut di suatu tempat khusus di dalam komputer. Pada tahun 1980 dan 1990, beberapa komponen periferal komputer mulai bisa diintegrasikan pada papan motherboard, antara lain adalah slot untuk keyboard, slot untuk mouse, floppy drive, serta port serial dan paralel. Saat itu, motherboard masih berukuran cukup besar. Memasuki tahun 2000-an awal, integrasi periferal komputer semakin sempurna dengan berhasil ditambahkannya sound card dan VGA card yang menempel langsung pada motherboard atau disebut juga onboard. Kini, perkembangan motherboard semakin kompleks dengan ditambahkannya berbagai komponen yang bermacam-macam. Motherboard memiliki berbagai macam komponen dan setiap komponen memiliki fungsinya masing-masing. Berikut adalah contoh dari komponen yang ada di motherboard. Pertama, USB port. Universal Serial Bus atau USB adalah standar bus serial untuk perangkat penghubung. Biasanya kepada komputer, namun juga digunakan untuk penghubungan alat eksternal seperti scanner, printer, mouse, papan ketik, atau keyboard, alat menyimpan data, flash disk, kamera digital, atau perangkat lainnya ke komputer kita. Yang kedua, port paralel dan serial. Port paralel serial adalah nama umum soket sambungan input dan output yang terletak pada motherboard. Serial port adalah interface extended yang menggunakan protokol komunikasi serial. Port serial biasanya digunakan untuk menghubungkan mouse dan modem eksternal, serta kamera tua dan tablet dan sebagainya. Port paralel yang disebut antarmuka LPT adalah antarmuka yang diperluas menggunakan protokol komunikasi paralel. Kecepatan transmisi data port paralel 8 kali lebih cepat daripada port serial. Port paralel biasanya digunakan untuk menghubungkan printer, scanner, dan sebagainya. Jadi port paralel juga disebut print port. Yang ketiga, line in, line out, dan mic in jack. Line in, jack berfungsi dapat menyambungkan peripheral input audio apapun di sini, seperti amplifier, pemutar CD atau DVD, instrumen MIDI, dan banyak lagi. Port line in biasanya berwarna biru muda. Line out jack juga dikenali sebagai headphone out atau audio out, adalah port output yang mentransfer audio PC ke speaker dan handphone. Headphone biasanya dikenali dari warna hijau. Mikrofon in atau mic in jack adalah port audio input khusus untuk menyambungkan mikrofon. Port ini ada di hampir semua motherboard dan biasanya dikenali dari warna merah jambunya. Yang keempat, Short Bridge Controller. Short Bridge Controller juga merupakan bagian penting dari motherboard. Fungsinya adalah sebagai pengatur kerja periferal pada perangkat komputer seperti ROM, BIOS, USB, keyboard, IDE controller, mouse, modem, LAN, dan lainnya. Yang kelima, konektor PSU atau Power Supply Unit.
Ini adalah sebuah pin yang memiliki fungsi untuk menyambungkan motherboard dengan power supply. Power supply terdiri dari dua jenis, yaitu AT dan ATX. Jenis AT terdiri dari dua kabel power supply yang dijadikan satu. Lalu untuk jenis ATX terdiri dari satu kabel power supply yang dipasang pada sebuah header dan sudah mulai digunakan untuk motherboard model terbaru. Yang keenam ada PCI slots. PCI merupakan singkatan dari Peripheral Component Interconnect. Slot PCI adalah tempat untuk menyisipkan add-on card LAN, sound, hingga TV tuner. Kemudian yang ketujuh ada slot memori. Bagian ini memiliki fungsi sebagai meletakkan RAM. Fungsi RAM adalah untuk mempercepat pemrosesan data pada PC atau komputer. Semakin besar RAM yang dimiliki maka akan semakin cepat pula komputer tersebut. Kemudian yang kedelapan ada RJ45 port. RJ45 adalah konektor kabel Ethernet yang kebanyakan memiliki fungsi sebagai konektor pada topologi jaringan komputer LAN atau Local Area Network dan topologi jaringan lainnya. Kemudian yang ke-9 ada port VGA. VGA Video Graphics Adapter adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai rendering atau pemrosesan output berupa visual yang ditampilkan pada layar monitor. VGA singkatan dari Video Graphic Accelerator sangat penting pada perangkat video maupun gambar seperti monitor dan proyektor. Kemudian yang ke-10 ada slot IDE atau SATA. IDE atau Integrated Device Electronic berguna untuk mendukung perangkat hard disk atau floppy disk, sementara SATA Serial Advanced Technology Attachment berfungsi sebagai penghubung serial ATA. Kalau motherboard tipe lama masih menggunakan salah satu slot saja, kini di model baru sudah menggunakan keduanya. Kelas 11 adalah EGP 4 kali slot. Slot EGP atau Accelerate Graphic Port adalah tempat untuk memasukkan EGP card yang berguna untuk menampilkan grafis pada layar komputer. Letaknya berisian dengan slot PCI dan hampir terlihat sama sehingga sulit untuk dibedakan. Lalu yang ke-12 adalah baterai CMOS, merupakan baterai yang berfungsi untuk memberikan daya pada sebuah memori motherboard sebagai pengatur konfigurasi. Baik, sekian video dari kita mengenai pengertian dan juga sejarah motherboard serta komponen-komponen yang ada. Mohon maaf jika ada kesalahan informasi mungkin. Dan sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.